Perkenalkan, nama saya Densa Damfi dengan MPM 33220020. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang sosial pendidikan. Soalnya tentang yang pertama, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok individu saling berinteraksi, berkomunikasi, dan bertindak satu sama lain dalam sebuah lingkungan sosial untuk mendapatkan informasi, ide, emosi, dan perilaku yang mempengaruhi pola hubungan antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Soal yang kedua yaitu jenis-jenis interaksi sosial. Terdapat beberapa jenis interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi sosial verbal, melibatkan komunikasi menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis seperti percakapan, diskusi, atau pesan teks. Yang kedua, interaksi non-verbal, di mana melibatkan komunikasi tanpa kata-kata seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahasa tubuh. Yang ketiga, interaksi sosial langsung terjadi antar individu atau kelompok dalam kontak langsung, di mana mereka berinteraksi secara fisik satu sama lain. Yang keempat, interaksi tidak langsung terjadi antar individu atau kelompok yang tidak memiliki kontak langsung, misalnya melalui media sosial atau surat elektronik. Yang kelima, interaksi sosial simpatetik, yaitu melibatkan empati dan perhatian terhadap keamanan emosional atau situasi orang lain. Soal yang ketiga yaitu bagaimana perkembangan keteraturan sosial. Keteraturan sosial berkembang melalui proses sosialisasi dan pembentukan norma-norma sosial dalam masyarakat. Berikut adalah tahapan-tahapan perkembangan keteraturan sosial. Yang pertama, sosialisasi. Individu belajar tentang norma sosial dan nilai-nilai aturan melalui interaksi dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa, dan institusi lainnya. 2. Pembentukan norma-norma. Norma-norma sosial adalah aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Perkembangan proses sosialisasi dan interaksi sosial. Norma-norma mencakup norma formal yang diatur oleh hukum dan aturan resmi, serta norma-norma informal yang berkembang melalui interaksi sehari-hari antar individu. Yang ketiga, penguatan norma-norma. Norma-norma sosial diperkuat melalui berbagai mekanisme, termasuk penghargaan sosial dan bagi individu yang mematuhi norma-norma tersebut, sanksi sosial yang bagi mereka yang melanggar. Yang keempat, pengawasan sosial. Masyarakat mengembangkan mekanisme pengawasan sosial seperti pengawasan informasi informal oleh teman sebaya atau pengawasan formal oleh lembaga-lembaga seperti polisi dan pengadilan untuk menegakkan norma-norma sosial dan menjaga keteraturan sosial. Yang kelima, perubahan dan adaptasi. Keteraturan sosial tidaklah statis dan selalu mengalami perubahan seiring waktu. Perubahan sosial dan perkembangan masyarakat mempengaruhi norma-norma sosial, dan masyarakat harus dapat beradaptasi dengan perubahan untuk mempertahankan keteraturan sosial. Melalui proses ini, keteraturan sosial berkembang dan dipertahankan dalam masyarakat, memungkinkan individu-individu untuk berinteraksi secara harmonis dan membangun hubungan yang lebih berkelanjut. Yang keempat, konflik dan kerjasama akibat proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial dapat menghasilkan baik konflik maupun kerjasama, tergantung pada dinamika atau konteksnya. Berikut adalah akibat dari proses interaksi sosial terhadap konflik dan kerjasama. 1. Konflik. Interaksi sosial yang melibatkan perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai-nilai yang dapat menyebabkan konflik antara individu atau kelompok. Konflik muncul dalam berbagai bentuk seperti konflik pribadi, konflik antar golongan, atau konflik antar negara. Contohnya perselisihan dalam hubungan interpersonal, persaingan bisnis, atau politik. Yang kedua, kerjasama. Meskipun kerjasama, konflik sering kali menonjol dalam interaksi sosial. Kerjasama
juga dapat menjadi hasil dari proses interaksi sosial individu atau kelompok dalam pekerjaan sama untuk mencapai tujuan bersama, memecahkan masalah, atau meningkatkan kesejahteraan bersama. Sekian dan terima kasih.